Selamat datang di Zona Sehat Lansia, kanal yang didedikasikan untuk Anda, para lansia hebat, yang ingin tetap produktif, ceria, dan sehat di usia senja. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali menjadi perhatian, namun jarang dibicarakan secara terbuka, terutama di kalangan pria parubaya dan lansia. Topik ini adalah tentang bagaimana menjaga vitalitas dan kepercayaan diri di usia 60 tahun ke atas. Kita sering mendengar cerita tentang bagaimana usia membawa kebijaksanaan, pengalaman, dan kedamaian. Namun, di balik itu, ada pula tantangan fisik dan emosional yang seringkali muncul seiring bertambahnya usia. Bagi banyak pria, salah satu tantangan terbesar adalah perubahan pada tubuh yang bisa memengaruhi energi, stamina, dan bahkan aspek-aspek intim dalam kehidupan mereka. Perubahan ini, meskipun alami, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan bahkan menurunkan rasa percaya diri. Bayangkan saja, seorang pria yang dulunya gagah perkasa, selalu penuh semangat, dan tak pernah mengenal lelah. Ia adalah pilar bagi keluarganya, sosok yang selalu diandalkan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan perlambatan. Energi tidak lagi sama, tidur mulai terganggu, dan bahkan kehidupan pribadinya yang intim pun ikut terpengaruh. Perasaan tidak berdaya, cemas, atau bahkan malu bisa saja menyelimuti dirinya. Ia mungkin merasa kesepian dalam perjuangannya, berpikir bahwa ini adalah takdir yang harus diterima begitu saja. Namun, apakah benar demikian? Apakah tidak ada jalan keluar untuk kembali merasakan vitalitas dan kepercayaan diri yang dulu ia miliki? Di Zona Sehat Lansia, kita percaya bahwa usia hanyalah angka, dan setiap orang berhak menikmati kualitas hidup yang optimal, terlepas dari berapapun usia mereka. Kita akan melihat bahwa ada berbagai cara alami yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh kembali bertenaga dan pikiran kembali positif, tanpa harus bergantung pada solusi instan yang belum tentu aman. Kisah-kisah inspiratif dari para lansia yang berhasil menjaga vitalitas mereka seringkali tersembunyi. Mereka adalah bukti nyata bahwa dengan pengetahuan yang tepat, tekad, dan sedikit usaha, kita bisa membalikkan keadaan. Video ini akan membawa kita menyelami lebih dalam tentang akar permasalahan ini. Dan, yang terpenting, bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat. Mari kita bersama-sama membuka lembaran baru, memahami tubuh kita lebih baik, dan menemukan cara untuk mengembalikan semangat muda yang mungkin terasa meredup. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang penuaan. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak pria di usia tua 70 ke atas seringkali kompleks dan berlapis. Ini bukan hanya tentang satu masalah fisik saja, melainkan gabungan dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ditangani dengan benar. Mari kita selami lebih dalam. Apa saja permasalahan utama ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan para pria lansia? Salah satu keluhan paling umum adalah penurunan tingkat energi dan stamina. Dulu, seorang pria mungkin bisa bekerja berjam-jam, melakukan hobi yang menguras tenaga, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan QCQK, tanpa merasa lelah. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mungkin mulai merasa cepat capek, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan. Tidur tidak lagi terasa nyenyak dan menyegarkan. Bangun pagi justru terasa lebih lelah daripada saat sebelum tidur. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa, ini adalah kelelahan kronis yang memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dulunya mudah kini terasa berat, dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang disukai pun perlahan memudar. Selain itu, masalah kualitas tidur yang buruk menjadi lingkaran setan tersendiri. Insomnia, sering terbangun di malam hari, atau sulit sekali mendapatkan tidur REM Rapid Eye Movement yang berkualitas, menjadi hal yang lumrah. Tidur yang tidak nyenyak berdampak langsung pada tingkat energi keesokan harinya, memperburuk kelelahan yang sudah ada. Ini juga memengaruhi mood, konsentrasi, dan kemampuan tubuh untuk meregenerasi diri. Hormon-hormon penting yang seharusnya diproduksi saat tidur pulas menjadi terganggu, termasuk hormon testosteron yang berperan vital dalam menjaga energi dan libido pria, yang tak kalah penting, dan seringkali menjadi sumber kecemasan tersembunyi, adalah penurunan fungsi seksual. Bagi banyak pria, ereksi pagi yang semakin jarang, atau bahkan tidak ada sama sekali, menjadi indikator yang mengkhawatirkan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikologis yang mendalam. Penurunan libido, kesulitan mencapai ereksi, atau mempertahankan ereksi dapat menyebabkan perasaan malu, tidak berdaya, dan frustrasi. Ini bisa merusak kepercayaan diri, memengaruhi hubungan dengan pasangan, dan membuat pria merasa kurang jantan atau tidak berguna.
Tekanan sosial dan harapan pribadi seringkali memperburuk perasaan ini, membuat mereka enggan mencari bantuan atau membicarakannya. Masalah-masalah fisik ini juga seringkali diperparah oleh perubahan hormonal yang alami seiring usia. Pada pria, ini dikenal sebagai andropause, serupa dengan menopause pada wanita. Meskipun tidak terjadi secepat dan sedramatis menopause, produksi hormon testosteron mulai menurun secara bertahap setelah usia 30 tahun, dan penurunan ini menjadi lebih signifikan di usia 60 ke atas. Testosteron adalah hormon kunci yang memengaruhi energi, massa otot, kepadatan tulang, suasana hati, dan tentu saja, fungsi seksual. Penurunan testosteron dapat menyebabkan kelelahan, penurunan massa otot dan kekuatan, peningkatan lemak tubuh, penurunan libido, disfungsi ereksi, suasana hati yang buruk, dan bahkan masalah kognitif. Selain itu, stres dan kecemasan seringkali menjadi pemicu atau memperburuk masalah fisik ini. Beban pikiran terkait keuangan, kesehatan, keluarga, atau bahkan rasa takut akan penuaan itu sendiri dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, hormon stres dalam tubuh. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan hormon lainnya, termasuk testosteron, serta memengaruhi kualitas tidur dan sistem kekebalan tubuh. Ini menciptakan lingkaran setan. Stres menyebabkan masalah fisik, dan masalah fisik justru menimbulkan lebih banyak stres. Gaya hidup juga berperan besar dalam memperburuk permasalahan ini. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol berlebihan, serta paparan polusi dapat mempercepat proses penuaan dan memperburuk kondisi fisik. Banyak pria lansia mungkin kurang aktif secara fisik karena keterbatasan gerak atau kurangnya motivasi, yang justru memperparah penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Pola makan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, memengaruhi sirkulasi darah, dan merusak kesehatan pembuluh darah, yang sangat penting untuk fungsi ereksi. Dampak dari semua permasalahan ini meluas lebih dari sekadar fisik. Dampak psikologis dan emosional bisa sangat signifikan. Rasa percaya diri yang menurun adalah hal yang paling mencolok. Pria yang merasa tidak lagi bertenaga atau mampu secara seksual dapat menarik diri dari lingkungan sosial, merasa murung, atau bahkan mengalami depresi. Mereka mungkin merasa kehilangan identitas diri yang dulu kuat. Hubungan dengan pasangan bisa menjadi tegang karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi terbuka tentang perubahan yang terjadi. Perasaan isolasi dan kesendirian juga bisa muncul, karena banyak pria cenderung memendam masalah ini sendirian. Penting untuk diingat bahwa masalah-masalah ini bukanlah tanda kegagalan atau kelemahan. Ini adalah bagian dari proses penuaan yang alami, namun bukan berarti tidak dapat ditangani. Banyak pria yang merasa malu atau tabu membicarakan hal ini, sehingga mereka tidak mencari bantuan atau informasi. Padahal, pemahaman yang tepat tentang penyebab dan gejala, serta pengetahuan tentang solusi yang ada, adalah langkah pertama menuju pemulihan. Video ini akan membahas bagaimana kita dapat menghadapi permasalahan ini. Kita akan melihat bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme penyembuhan alami yang luar biasa, dan dengan sedikit bantuan serta stimulasi yang tepat, ia dapat kembali ke kondisi yang lebih baik. Ini bukan tentang mencari pil ajaib atau solusi instan yang seringkali berisiko, melainkan tentang pendekatan holistik yang mempertimbangkan tubuh, pikiran, dan gaya hidup secara keseluruhan. Mari kita temukan bagaimana kita bisa memutus lingkaran setan ini dan membantu para pria lansia kembali menemukan vitalitas, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Setelah memahami berbagai permasalahan yang seringkali menghantui pria di usia 60-an, kini saatnya kita membahas lebih dalam tentang bagaimana pendekatan holistik dapat membantu. Kita akan mengeksplorasi konsep pengobatan tradisional Tiongkok, khususnya akupresur pada tangan, yang diyakini sebagai kunci untuk mengembalikan vitalitas dan kepercayaan diri. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tubuh manusia dipandang sebagai sebuah kesatuan yang saling terhubung. Konsep ki energi vital dan meridian jalur energi menjadi dasar dari banyak praktik pengobatan. Tangan, dalam filosofi ini, bukanlah sekadar alat untuk menggenggam atau melakukan pekerjaan. Ia dianggap sebagai jantung kedua yang memiliki koneksi vital ke seluruh tubuh, termasuk organ-organ penting dan sistem hormon. Ini karena telapak tangan kita dipenuhi dengan lebih dari 17.000 ujung saraf yang merupakan titik-titik akupresur dan refleksologi. Ketika titik-titik ini distimulasi, diyakini bahwa sirkulasi darah akan meningkat. Energi ki akan mengalir lebih lancar,
dan keseimbangan hormon dalam tubuh dapat diperbaiki. Mari kita fokus pada 3 titik. Kunci di telapak tangan yang disebut-sebut memiliki efek luar biasa dalam membantu pria mengembalikan vitalitas dan kepercayaan diri. 1. Titik laugong jantung telapak tangan. Titik laugong adalah salah satu titik akupresur yang paling penting di telapak tangan. Ia terletak tepat di tengah telapak tangan, di antara jari telunjuk dan jari tengah. Saat Anda membuat kepalan tangan yang lembut, titik ini akan menjadi bagian tertinggi dari telapak tangan Anda. Dalam pengobatan Tiongkok, laugong memiliki kaitan erat dengan ritme jantung, ketenangan pikiran, dan aliran darah. Bayangkan saja, jantung kita adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi. Jika jantung bekerja dengan baik, seluruh tubuh akan merasakan manfaatnya. Laugong dipercaya dapat melancarkan sirkulasi darah ke organ-organ vital, termasuk organ reproduksi. Selain itu, titik ini juga dikenal memiliki efek menenangkan. Stres, kecemasan, dan tekanan batin dapat menghambat aliran darah dan memengaruhi keseimbangan hormon. Dengan menstimulasi laugong, seseorang dapat meredakan stres, menenangkan pikiran, dan secara tidak langsung membantu tubuh bekerja lebih optimal. Ini seperti reset sistem saraf yang terlalu tegang. Bagaimana cara menstimulasi titik laugong? Narasumber dalam video menyarankan untuk menekan titik ini dengan gerakan memutar searah jarum jam menggunakan jempol tangan yang berlawanan. Lakukan gerakan ini dengan tekanan yang moderat, tidak terlalu keras namun cukup terasa, selama 1 hingga 2 menit di setiap telapak tangan. Penting untuk melakukannya sambil menarik napas pelan dan dalam. Merasakan koneksi antara tekanan pada titik tersebut dengan ketenangan yang perlahan menyelimuti tubuh. Lakukan ini secara rutin, bisa di pagi hari setelah bangun tidur atau kapan pun Anda merasa tegang. Konsistensi adalah kunci di sini. Titik 2. Titik-titik Xiaofu saklar emosi. Laki-laki titik Xiaofu memiliki nama yang menarik, saklar emosi laki-laki, yang menyiratkan perannya dalam mengelola emosi. Titik ini terletak di antara jari manis dan jari kelingking, tepat di bawah buku-buku, jari bagian bawah. Di lekukan alami telapak tangan Anda, titik ini secara spesifik terhubung dengan sistem saraf yang memproses stres dan melepaskan ketegangan batin. Pria seringkali dihadapkan pada ekspektasi sosial untuk menjadi kuat dan tidak menunjukkan kelemahan emosional. Akibatnya, mereka cenderung memendam perasaan cemas, takut, dan tertekan. Emosi yang terpendam ini tidak hilang begitu saja. Mereka menumpuk dan dapat bermanifestasi sebagai masalah fisik, termasuk ketegangan otot, gangguan tidur, dan bahkan disfungsi seksual. Xiaofu adalah titik yang membantu melepaskan akumulasi emosi negatif ini, seperti rasa cemas yang berkepanjangan atau tekanan yang membuat dada terasa sesak. Dengan melepaskan ketegangan emosional, tubuh dapat berfungsi lebih baik dan pikiran menjadi lebih jernih. Bagaimana cara menstimulasi titik Xiaofu? Narasumber menyarankan untuk menekan perlahan titik Xiaofu menggunakan jempol Anda. Tekan selama 30 hingga 60 detik di masing-masing tangan. Sama seperti laugong. Penting untuk melakukan ini sambil menarik napas dalam-dalam. Fokus pada pelepasan ketegangan saat Anda menekan titik ini. Anda mungkin merasakan sensasi lega atau sedikit kelegaan saat melakukannya. Rutinitas ini bisa dilakukan kapan saja Anda merasa stres atau sebelum tidur untuk membantu menenangkan pikiran. 3. Zona refleks. Pineal kelenjar. Pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di otak. Peran utamanya adalah memproduksi melatonin, hormon yang sangat penting untuk mengatur siklus tidur bangun tubuh. Tidur yang berkualitas adalah fondasi kesehatan yang baik, terutama bagi lansia. Ketika tidur terganggu, seluruh sistem tubuh akan terpengaruh, termasuk produksi hormon, energi, dan suasana hati. Zona refleks pineal di telapak tangan adalah area yang ketika distimulasi, dipercaya dapat memengaruhi aktivitas kelenjar pineal. Area ini terletak di bagian bawah telapak tangan, tepat di atas pergelangan tangan, di bagian yang agak menonjol. Dengan menstimulasi area ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi melatonin secara alami, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang nyenyak bukan hanya tentang istirahat fisik, tetapi juga tentang pemulihan seluler, penyeimbangan hormon, dan konsolidasi memori. Bagaimana cara menstimulasi zona refleks pineal? Berbeda dengan 2 titik sebelumnya yang melibatkan penekanan, zona refleks pineal distimulasi dengan mengetuk ringan. Gunakan ujung jari Anda untuk mengetuk area ini, sekitar 60 ketukan ritmis. Setelah 60 ketukan, istirahatlah selama 30 detik, lalu ulangi 1 kali lagi.
Lakukan rutinitas ini selama 5 hingga 10 menit sebelum tidur. Pengetukan yang ringan namun konsisten ini diyakini akan mengirimkan sinyal ke kelenjar pineal. Mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih dalam dan nyenyak. 5 langkah tambahan untuk hasil maksimal selain 3 titik pijat di tangan. Video juga menyarankan beberapa langkah tambahan yang bisa dilakukan sebelum tidur untuk memaksimalkan hasil dan membantu tubuh mencapai kondisi relaksasi optimal. Rendam tangan di air hangat selama 3-5 menit. Merendam tangan di air hangat dapat membantu merelaksasi otot dan saraf di tangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempersiapkan tangan untuk pijatan. Ini juga memberikan sensasi menenangkan. Secara keseluruhan, oleskan lotion beraroma jeruk atau lemon. Aroma sitrus seperti jeruk atau lemon dikenal memiliki efek menenangkan dan mengangkat suasana hati. Mengoleskan lotion dengan aroma ini saat memijat tangan dapat meningkatkan pengalaman relaksasi dan memberikan efek aromaterapi yang positif. Makan 1 buah pisang dan segenggam kenari 30 menit sebelum tidur. Pisang kaya akan triptofan, asam amino yang diubah menjadi serotonin dan melatonin, hormon penting untuk tidur. Kenari mengandung magnesium dan juga triptofan. Keduanya berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Mengonsumsi ini sebelum tidur dapat membantu tubuh memproduksi hormon tidur secara alami. Ketuk lembut. Ujung jari di permukaan kayu selama 30 detik. Ini adalah stimulasi ringan yang diyakini dapat mengaktifkan saraf-saraf di ujung jari dan mengirimkan sinyal relaksasi ke otak. Permukaan kayu memberikan resonansi yang unik dan menenangkan. Gunakan sarung tangan katun tipis saat tidur. Sarung tangan katun dapat membantu menjaga kehangatan tangan dan meningkatkan sirkulasi darah sepanjang malam. Ini juga dapat membantu menahan kelembaban dari lotion yang diaplikasikan sebelumnya. Semua langkah ini dirancang untuk menciptakan rutinitas sebelum tidur yang komprehensif. Tidak hanya berfokus pada tangan, tetapi juga melibatkan nutrisi dan relaksasi umum. Setelah kita memahami titik-titik akupresur di tangan dan langkah-langkah tambahan yang mendukung, mari kita bicarakan tentang bagaimana mengaplikasikan solusi ini secara praktis dan apa saja saran penting untuk mencapai hasil terbaik. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Bagaimana membangun rutinitas harian penting untuk mengintegrasikan pijatan tangan ini ke dalam rutinitas harian Anda, terutama di malam hari sebelum tidur. Ini bukan sekadar tindakan sesekali, melainkan sebuah ritual yang konsisten untuk melatih tubuh dan pikiran Anda mencapai kondisi relaksasi dan pemulihan. Jadwalkan waktu khusus. Pilih waktu di malam hari, sekitar 30-60 menit sebelum Anda berencana untuk tidur. Ini akan memberi Anda waktu yang cukup untuk melakukan semua langkah tanpa terburu-buru. Anggaplah ini sebagai waktu pribadi Anda untuk merawat diri. Ciptakan lingkungan yang tenang, redupkan lampu, matikan gangguan elektronik, dan pastikan ruangan Anda nyaman dan tenang. Lingkungan yang mendukung relaksasi akan memperkuat efek dari pijatan dan langkah-langkah lainnya. Mulai dengan rendaman. Tanggen hengget. Siapkan baskom kecil berisi air hangat. Rendam tangan Anda selama 3-5 menit. Rasakan kehangatan yang merambat, merelaksasi otot dan saraf. Ini juga membantu membuka pori-pori kulit untuk penyerapan lotion yang lebih baik. Lanjutkan dengan lotion beraroma. Keringkan tangan Anda perlahan dan oleskan lotion dengan aroma jeruk atau lemon. Pijat lembut seluruh tangan saat mengaplikasikan lotion. Nikmati aromanya yang menenangkan. Fokus pada titik laugong dengan satu tangan. Gunakan jempol tangan lainnya untuk memijat titik laugong tengah telapak tangan dengan gerakan memutar searah jarum jam. Lakukan selama 1-2 menit sambil menarik napas dalam dan pelan. Rasakan ketenangan yang menyebar. Ulangi di tangan yang lain. Stimulasi titik Xiaofu. Pindahkan perhatian ke titik Xiaofu antara jari manis dan kelingking. Tekan perlahan dengan jempol selama 30-60 detik. Fokus pada pelepasan emosi negatif dan ketegangan. Ulangi di tangan yang lain. Ketuk zona refleks pineal. Akhiri sesi pijatan dengan mengetuk ringan area di bawah telapak tangan, tepat di atas pergelangan tangan, selama sekitar 60 ketukan ritmis. Istirahat 30 detik, lalu ulangi sekali lagi. Ini akan membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Konsumsi camilan pendukung tidur. Sekitar 30 menit sebelum rutinitas ini, Anda bisa mengonsumsi 1 buah pisang dan segenggam kenari. Ini akan membantu tubuh memproduksi melatonin secara alami. Sentuhan akhir, setelah semua langkah di atas, ketuk lembut ujung jari Anda di permukaan kayu
selama 30 detik. Ini adalah cara yang baik untuk mengakhiri sesi pijatan. Terakhir, kenakan sarung tangan katun tipis sebelum tidur. Proses pemulihan minggu demi minggu penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyembuhkan diri. Narasumber dalam video memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi dari minggu ke minggu. Minggu pertama, peningkatan kualitas tidur. Ini adalah tanda pertama dan paling sering dirasakan. Anda mungkin akan merasa lebih mudah tertidur, lebih sedikit terbangun di malam hari, dan bangun dengan perasaan sedikit lebih segar. Kualitas tidur yang lebih baik adalah fondasi penting untuk pemulihan energi dan vitalitas secara keseluruhan. Tidur yang cukup memungkinkan tubuh untuk meregenerasi sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan energi yang hilang. Minggu kedua, perbaikan aliran darah dan stabilitas emosi. Seiring dengan tidur yang membaik, Anda akan mulai merasakan peningkatan sirkulasi darah. Tangan dan kaki mungkin tidak lagi terasa dingin. Selain itu, Anda akan merasa emosi lebih stabil. Stres dan kecemasan mungkin tidak lagi membebani Anda seperti sebelumnya. Ini adalah fase ketika ereksi pagi mulai muncul kembali. Tanda bahwa aliran darah ke organ reproduksi membaik dan keseimbangan hormon mulai kembali normal. Munculnya ereksi pagi adalah indikator kuat dari kesehatan vaskular dan hormonal yang lebih baik. Minggu ketiga dan seterusnya, kembali merasa menjadi laki-laki secara fisik dan mental. Pada fase ini, efek kumulatif dari rutinitas yang konsisten akan semakin terasa. Anda akan merasakan peningkatan energi yang signifikan sepanjang hari, stamina yang lebih baik, dan secara keseluruhan, merasa lebih bertenaga. Kepercayaan diri Anda akan pulih, bukan hanya karena peningkatan fisik, tetapi juga karena Anda telah mengambil kendali atas kesehatan Anda. Anda akan merasa lebih optimis, lebih bersemangat, dan siap untuk menikmati hidup sepenuhnya. Saran penting untuk keberhasilan jangka panjang, konsistensi adalah kunci. Ini adalah poin yang paling krusial. Jika Anda hanya melakukan ini sesekali, hasilnya tidak akan optimal. Buatlah komitmen untuk melakukannya setiap hari, seperti halnya Anda makan atau mandi. Dengarkan tubuh Anda. Setiap orang berbeda. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setiap stimulasi. Jika ada tekanan yang terasa tidak nyaman, kurangi intensitasnya. Tujuan utamanya adalah relaksasi dan penyembuhan. Pendekatan holistik. Ingatlah bahwa pijatan tangan ini adalah bagian dari solusi, bukan satu-satunya solusi. Lengkapi rutinitas ini dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pola makan sehat, konsumsi makanan utuh, kaya serat, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Batasi gula, makanan olahan, dan lemak trans. Hidrasi yang cukup juga sangat penting. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang secara teratur, seperti berjalan kaki, yoga, atau tai chi. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah, massa otot, dan mood. Kelola stres. Selain pijatan tangan, pertimbangkan teknik manajemen stres lainnya, seperti meditasi, mindfulness, hobi yang menenangkan, atau menghabiskan waktu di alam. Hindari kebiasaan buruk. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kedua kebiasaan ini dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu keseimbangan hormon. Bersabar dan positif. Jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat hasil instan. Proses penyembuhan membutuhkan waktu. Pertahankan sikap positif dan percaya pada kemampuan tubuh Anda untuk menyembuhkan diri. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Jika permasalahan ini memengaruhi hubungan Anda, bicarakan secara terbuka dengan pasangan Anda. Dukungan dan pemahaman dari pasangan dapat sangat membantu proses pemulihan. Konsultasi dengan profesional medis. Meskipun solusi ini bersifat alami, penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Dokter dapat memberikan saran yang personal dan memastikan tidak ada masalah medis serius yang mendasari. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara konsisten, Anda tidak hanya akan merasakan peningkatan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Anda akan kembali merasakan semangat, energi, dan kepercayaan diri yang mungkin terasa hilang. Ini adalah perjalanan menuju diri Anda yang lebih sehat dan bahagia. Kita telah membahas perjalanan yang seringkali penuh tantangan bagi pria di usia 60 tahun ke atas. Mulai dari penurunan energi, kualitas tidur yang buruk, hingga masalah vitalitas yang memengaruhi kepercayaan diri. Namun, yang terpenting, kita juga telah menemukan harapan dan solusi yang nyata
melalui pendekatan pengobatan tradisional Tiongkok, khususnya teknik pijat akupresur di tangan. Video ini menekankan bahwa tangan kita adalah jantung kedua, sebuah peta yang kaya akan titik-titik saraf yang terhubung ke seluruh sistem tubuh. Dengan memahami dan menstimulasi 3 titik kunci Laogong, Xiaofu, dan zona refleks pineal, kita dapat membuka potensi penyembuhan alami tubuh. Titik Laogong membantu melancarkan sirkulasi darah dan menenangkan pikiran, mengatasi stres yang seringkali menjadi penghalang bagi vitalitas. Xiaofu bertindak sebagai saklar emosi, melepaskan ketegangan batin dan kecemasan yang terpendam, membiarkan tubuh berfungsi lebih bebas. Sementara itu, zona refleks pineal secara langsung mendukung kualitas tidur yang nyenyak dengan merangsang produksi melatonin, pondasi dari pemulihan energi dan keseimbangan hormonal, lebih dari sekadar pijatan. Video ini juga menyoroti pentingnya rutinitas holistik. Langkah-langkah tambahan seperti merendam tangan di air hangat, menggunakan lotion beraroma, mengonsumsi camilan pendukung tidur seperti pisang dan kenari, hingga mengenakan sarung tangan katun tipis. Semuanya berkontribusi pada penciptaan lingkungan internal yang mendukung penyembuhan. Ini bukan hanya tentang menargetkan gejala, melainkan tentang membangun fondasi kesehatan yang kuat dari dalam. Pesan paling kuat yang disampaikan adalah tentang kekuatan, konsistensi, dan kesabaran. Pemulihan bukanlah proses instan, ia membutuhkan waktu dan dedikasi. Perubahan akan terjadi secara bertahap. Diawali dengan peningkatan kualitas tidur di minggu pertama, diikuti oleh perbaikan sirkulasi darah dan stabilitas emosi, serta kembalinya ereksi pagi di minggu kedua, hingga akhirnya merasakan pemulihan penuh energi dan kepercayaan diri di minggu ketiga, dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Kesimpulannya, bagi para pria yang merasa vitalitasnya menurun di usia senja, ada harapan besar. Anda tidak sendiri, dan Anda tidak harus menerima kondisi ini sebagai takdir. Dengan fokus pada diri sendiri, memahami sinyal tubuh, dan menerapkan solusi alami yang terbukti, Anda dapat kembali merasakan kekuatan, energi, dan kepercayaan diri yang dulu. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke inti diri Anda yang tangguh, produktif, dan bahagia, siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat baru. Ingatlah, Anda pantas untuk hidup sehat dan bahagia di setiap tahap kehidupan Anda. Terima kasih telah menemani kami di Zona Sehat Lansia dalam episode yang penuh wawasan ini. Kami berharap informasi yang kami bagikan tentang pijatan akupresur di tangan dan pendekatan holistik untuk vitalitas pria lansia ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan orang-orang terkasih. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia senja adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah tentang memberikan perhatian pada tubuh dan pikiran Anda setiap hari, mendengarkan apa yang mereka butuhkan, dan meresponsnya dengan bijaksana. Jangan pernah merasa bahwa usia adalah penghalang untuk menikmati hidup sepenuhnya. Justru, usia adalah waktu untuk menghargai diri sendiri, merawat tubuh dengan lebih baik, dan menemukan kembali kebahagiaan dalam setiap momen. Kami di Zona Sehat Lansia percaya bahwa setiap lansia memiliki potensi untuk tetap produktif, aktif, dan bahagia dengan langkah-langkah sederhana, namun konsisten, seperti yang telah kita bahas. Anda bisa membalikan keadaan dan kembali merasakan semangat muda yang membara. Mari bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, berdaya, dan penuh optimisme. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan informasi ini. Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan konten positif dan inspiratif. Jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini jika Anda menyukainya. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan Anda. Kami akan senang mendengar cerita Anda. Pastikan Anda menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zona Sehat Lansia. Kami akan terus menyajikan berbagai topik menarik dan solusi praktis untuk kesehatan dan kesejahteraan lansia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.